Bangunan ini sudah berdiri pada pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1920-an. Bangunan eks Rumah Wedana ini menghadap ke utara atau searah dengan bangunan kantor SMA Negeri 1 Besuki, tepatnya berada di Jalan Gunung Ringgit. Denahnya berbentuk persegi dengan ukuran keseluruhan, panjang 17 meter dan lebar 12 meter. Namun, tidak semua bagiannya adalah asli. Ruangan saat ini eks Rumah Wedana difungsikan sebagai SMPN 3 Besuki. Pengaturan ruangan pada bangunan ini telah berbeda dengan kondisi asalnya karena fungsi bangunan yang telah berubah. Ruangan sebenarnya diatur secara simetris yang khas gaya Indes Empire. Tetapi dengan dilakukannya pemugaran dan renovasi, ruangan-ruangannya di bagian dalam telah mengalami perubahan. Saat ini, eks Rumah Wedana Besuki sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya kategori bangunan melalui keputusan Bupati Situbondo nomor 1/389/P/004.2/2020 tentang penetapan cagar budaya daerah di wilayah Kabupaten Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mewawancarai Bapak Joko. Ini gedung Wedono, bukan Kawedanan, Wedono. Gedung Wedono itu asli yang Wedono itu sebenarnya SMA. Nah itu perumahan Wedono. Kalau bahasa sekarang itu bupati. Yang konsep itu kantornya. Ya, yang konsep kantornya dulu itu ini di sini, yang ini asistennya. Tapi di belakang itu dulu tempatnya yang kelas-kelas itu sekarang dulu adalah tempat kandang kuda. Kalau bahasa Belandanya namanya stal. Stal itu kandang. Iya, yang di SMA yang di SMP itu yang pakai kelas ini. Oh. Ya itu dulu kandang. Nah, ini rumah pegawai Belanda. Jadi bukan pedononya tapi rumah pegawainya Belanda. Orang Belanda yang dijadikan pegawai di sini. Entah itu asisten, entah itu jabatan yang lain. Tuh, lagi. Itu Pak, pertanyaannya ya Pak, bangunan ini dibangun sejak tahun berapa? Kalau tahunnya mengikuti masa ketika ini kultur stelsel ya. Kultur stelsel itu tanah paksa. Ya, sistem tanah paksa itu namanya kultur stelsel. Salah satunya wilayah yang jadi kultur stelsel itu Jawa Timur bagian ini timur, termasuk Jawa Tengah. Ya di sini difokuskan untuk tanaman tebu. Akhirnya kan itu ada Pegi Dumas. Pegi Dumas itu dibangun 1920-an mungkin tidak salah. Itu ada tahun. Berarti kalau di sini ini ya sudah muncul sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Ada dua kan. Sebelum pemerintahan Hindia Belanda itu VOC-nya bangkrut, jadi pemerintahan Hindia Belanda. Nah ini berarti tahun berapa pemerintahan Hindia Belanda itu muncul? Tahun 1900. Di bawah 1900, 1800 masih VOC. Ya silakan sudah. Berarti kita perkirakan 1920 sama dengan yang tinggi. Di PG itu ada nanti, kalau kamu masuk ke PG itu ada kaitannya di rumah ini. Bapak yang SMA itu, terus Kawedanan yang itu, polsek itu, terus
Mas. Terus penjara itu sekarang nggak ada. Ya, Dibongkar. pintu gerbangnya itu masih ada pom bensin itu. Jadi di sini kalau tahun dibangunnya ya 1920. Oke. Lanjut yang kedua ya Pak. Apa saja peninggalan bangunan yang masih ada sampai saat ini? Di mana itu? Yang di sini Pak. Yang di sini. Iya. Ya, ini gedung asisten dari pegawai Belanda ini ya. Nah, terus SMA itu kantor ini pendopo dengan perumahan Pedononya. Nah, nyambung ke kantor polisi. Kawat dananya. Apalagi Pak dialihkan menjadi bangunan apa untuk saat ini rumah? Oke, untuk yang ini dialihkan oleh sejak tahun 2022 kemarin ketika ditetapkan sebagai cagar budaya ya. Sejak ditetapkan cagar budaya, salah satunya ini gedung ini, termasuk yang SMA itu, termasuk yang Kawedana, termasuk pintu gerbang, kecuali yang penjara Pinggir Emas itu juga masuk. Jadi yang di SMP 3 ini dimanfaatkan atau bukan dipakai dimanfaatkan gitu aja, dimanfaatkan sebagai tempat perpustakaan. Iya, dimanfaatkan. Iya. Bukan disewa bukan. Kalau kepemilikan kamu tanya miliknya siapa atau di bawah di bawah naungan dinas apa, ini ada di naungan dinas kebudayaan, di bagian kebudayaan ya. Jadi yang menangani gedung-gedung peninggalan cagar budaya adalah dinas kebudayaan. Sama berarti Pak kayak Ya, pendopo. sama di pendopo SMA itu. Kalau ingin jelas bagaimana gedung-gedung cagar budaya ini dimanfaatkan ya, ini dimanfaatkan ya. Ya sepanjang tidak merubah bentuk. Nggak boleh, ini saya dodol, ini saya ganti, pintunya saya pakai kil, nah nggak boleh, itu merubah bentuk. Depannya ini saya hilangkan, saya ganti pakai yang cor biasa, itu nggak boleh. Termasuk yang di SMA. Terus yang kedua, kan nggak boleh ini sebenarnya nggak boleh kayak memaku. Ya, ini kan merusak struktur. Nah, ini struktur ini bukan bentuknya. Struktur itu bisa ini plesternya ini, mengulitinya ini itu akan propos rusak akibat dari nggak boleh. Kalau tanya berarti boleh, nggak boleh. Ya, termasuk di SMA itu juga nggak boleh. Ya, tidak ikut melanggar ya. Ya, SMA juga melanggar. Sama. Nggak boleh. Yang boleh gimana? Membiarkan seperti apa adanya, tapi boleh dimanfaatkan dan tidak sampai merusak struktur. Itu aja. Baik itu struktur yang paling kecil maupun yang paling berat. Itu ya. Kalau apa dasarnya? Undang-undang dari cagar budaya itu ada nomor 11 tahun 2002 coba 2002 saya lupa ya. Nanti buka itu undang-undang pelestarian cagar budaya itu ada komplit, termasuk nanti sanksi yang diberikan kalau misal merusak, merubah bentuk itu ada sanksinya, kuat hukumnya. Jadi kalau misalnya SMA itu merubah depannya di semen ganti, alamat di penjara itu alamat termasuk sini sama
sini juga begitu. Sini merubah bentuk ini, alamat di sini yang adalah ya orang yang di sini. Terus maunya gimana? Membiarkan sampai rusak tidak? Yang minimal melestarikan kan juga harus bangun ya. Iya. Ada pernah kamu melestarikan ya? Iya. Ini kelemahannya kalian itu melestarikan tidak harus bangun. Kalau ditanya melestarikan nggak punya uang Pak, bukan. Bersih nyapu. Ya. Nanti teman-temannya kalau ajak ke sini nyapu-nyapu. Sejarah kan ini ya peduli. sejarah. Kamu video, caranya kamu video. Ini loh bentuk kepedulian dari pembelajaran sejarah itu tidak melulu hanya mempelajari terus tanya-tanya, enggak. Ini ke depan ini sudah berumur kalau dihitung 1920 sampai sekarang kan sudah hampir 100 berapa? 130. Iya, 120 tahun. Iya. Satu abad 20 tahun. Sudah Ya. bongkok semua itu yang orang-orang mati semua. Enggak. Penting menjaga cagar budaya oleh generasi muda karena beberapa alasan seperti bentuk tanggung jawab untuk menjaga warisan dari generasi sebelumnya dan menjaga budaya bangsa dari pengaruh budaya asing, dan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai historis, budaya, dan artistik yang ada di dalamnya.